Podska, Podcast Kansa. Salam sejahtera buat teman-teman kita semua yang dari Sabang sampai Merauke yang sudah menonton acara podcast kali ini. Di acara podcast kali ini, kami membawakan tema tentang cerita seru di balik MPLS. Kami telah menghadirkan dua narasumber, yaitu ada Alvin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Lutfi Apriansyah. Saya dari kelas 10 DKV 2. Oke, yang selanjutnya itu ada Kak Tia selaku panitia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Tiarasi Pratama Ningtyas, saya dari kelas 12 TJKT. Oke, baik. Kemarin kan Kak Tias dan Alvin sudah melaksanakan acara MPLS yang sangat panjang ya rincian acaranya. Nah, pastinya di beberapa acara tersebut mungkin memiliki kesan-pesan dan yang sangat berharga banget buat kita ya Kak ya. Oke, di sini saya izin buat bertanya beberapa pertanyaan buat Kak Tias dan Alvin ya. Yang pertama itu ada pertanyaan buat Alvin. Nah, untuk kamu nih selaku kelas 10 peserta MPLS, gimana sih perasaan dan persiapan kamu setelah mengikuti kegiatan MPLS kemarin? Persiapan saya mengikuti kegiatan MPLS di SMK Negeri 1 Batang ini, yang pertama harus menyiapkan fisik dan mental, seperti tidur lebih awal dengan tujuan agar waktu MPLS kita tetap segar dan tidak mengantuk setiap kegiatan. Oke, kenapa tuh kok bisa sampai tidak segar dan mengantuk? Apakah begadang atau gimana? Baik, takutnya ketika tidak ada persiapan tidur awal, itu akan mengganggu kita di kegiatan MPLS, Mbak. Oke, baik. Oke, aku mau melihat nih dari sisinya Kak Tias ya. Gimana sih cara Kak Tias buat mengkondisikan atau menjaga adik-adiknya kelas 10 supaya lebih kondusif selama MPLS berlangsung? Oke, jadi panitia membuat rundown yang detail agar setiap acara yang kami lakukan itu bisa tertata dengan baik. Kemudian kami juga membuat kegiatan yang menarik yang membuat adik kelas 10 ini jadi tidak bosan seperti itu dan happy dalam menjalani MPLS selama 5 hari. Dan juga kami sebagai panitia melakukan komunikasi yang baik kepada kelas 10 agar mereka juga nyaman sama kita gitu. Oke, gimana nih Alvin, nyaman nggak selama MPLS? Nyaman banget. Nyaman banget. Oke, kegiatannya banyak dan seru-seru banget ya pastinya ya. Oke, selanjutnya nih Alvin, kemarin kan Alvin sudah melewati beberapa tahapan seperti daftar, terus Alvin harus bersaing dengan teman-teman yang lain dari sekolah lainnya. Nah, gimana sih perasaannya Alvin setelah keterima menjadi salah satu murid SMK Negeri 1 Batang? Perasaan saya diterima sebagai siswa SMK Negeri 1 Batang ini tentunya sangat senang sekali dan bangga atas pencapaian saya bisa masuk di SMK Negeri 1 Batang ini, dan tak lupa saya juga bersyukur. Oke, baik. Keren banget ya bisa keterima di SMK Negeri 1 Batang, itu sebuah pencapaian yang bagus loh guys. Selanjutnya, jurusan yang kamu pilih ini tuh udah sesuai passion kamu atau belum sih? Kayak kamu dari awal emang udah ngincer jurusan ini nih? Sebenarnya sih waktu pemilihan pertama kali jurusan saya sedikit bimbang mau mengambil jurusan MPLB, akuntansi ataupun DKV. Akan tetapi ketika dilihat dari sisi passion saya suka menggambar, saya suka ngedesain, fotografi maupun videografi, makanya saya mengambil jurusan desain komunikasi visual yang apabila itu cocok dengan saya, itu bisa meningkatin masa depan saya ke depannya. Oke, berarti Alvin ini masuk ke jurusan desain komunikasi visual ya guys ya. Jadi di DKV ini kamu tuh ingin memperdalam apa lagi sih dari passion kamu yang ingin dikembangkan lagi? Saya pengen ningkatin mendesain dan menggambar tentunya, karena desain komunikasi visual ini tidak jauh dari menggambar teman-teman. Oke, berarti hobinya tuh menggambar ya? Iya. Oke,
kan kamu ini murid baru ya, termasuknya di SMK Negeri 1 Batang ini belum lama nih, belum ada berapa bulan Kak Tias, berarti belum ada 1 tahun. Iya, belum ada 1 bulan malah. Oh Baru iya, kemarin masih MPLS. baru banget nih. Jadi gimana sih cara kamu beradaptasi dengan lingkungan SMK Negeri 1 Batang? Termasuk kan ini lingkungan baru buat kamu, kayak siswanya pastinya lebih banyak satu angkatannya. Kemudian juga di SMK ini kan jurusannya beragam, orang-orangnya berkarakter. Nah, gimana tuh cara kamu beradaptasi dengan mereka? Yang pertama saya mencoba untuk kenalan terlebih dahulu kepada teman sebangku saya, tentunya yang merupakan siswa dari SMP Negeri 1 Batang. Tak lupa teman sekelas juga, dan kalau bisa sih teman seangkatan juga. Oke. Setelah itu kan kamu diterima di SMK Negeri 1 Batang nih, pastinya kan kamu tuh punya tujuan, punya keinginan lah dari SMK ini tuh pengen apa. Harapan dan keinginan kamu setelah kamu masuk Skansa itu apa sih? Ingin ningkatin pengalaman saya dalam pembelajaran mendesain dan menggambar tentunya. Tak lupa saya juga pengen masuk ke organisasi tentunya, Mbak. Oke. Pengen punya pengalaman berorganisasi dan ikut lomba. Oke, Kak Tias nih mau berorganisasi Iya, nih Kak nanti langsung Tias. kita rekrut jadi OSIS ya. Oke. Berarti dari desain kamu ini nih, kamu tuh pengen cita-citanya jadi apa, kok bisa berkeinginan jadi masuk ke jurusan DKV ini? Saya memiliki cita-cita untuk masuk ke university bergengsi tentunya teman-teman, baik Oke. dari dalam negeri maupun luar negeri. Keren banget ya guys, punya cita-cita atau harapan seperti itu. Kita patut apresiasi buat Alvin. Selanjutnya, untuk Kak Tias nih pertanyaannya. Gimana sih perasaannya Kak Tias selama menjadi panitia MPLS selama 1 minggu kemarin? Oke, yang pertama pastinya senang bisa mendampingi adik-adik kelas 10 selama masa pengenalan lingkungan sekolah, dan pastinya juga capek ya kalau misal Iya. kita 5 hari berturut-turut menjadi panitia, tapi rasa capek kita itu tertutup dengan rasa senang kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi kepada kelas 10 seperti itu. Oke, kayaknya pada happy-happy banget ya kelas Iya. 10 ya MPLS-nya ya. Excited banget Iya, gitu. beda dari tahun-tahun lalu ya Kak kayaknya Kak. Ini kayak lebih lama gitu MPLS-nya. Oke, selanjutnya buat pertanyaan buat Kak Tias dan Alvin nih. Sisi positif dari kegiatan MPLS kemarin itu tuh apa kalau menurut kalian? Bisa dari lingkungan atau dari kepribadian buat kamu bikin dampak positif buat kamu tuh apa gitu? Bisa dijawab dari mungkin Alvin dulu? Sisi positif dari kegiatan MPLS ini dapat meningkatin teman-teman baru, tentunya meningkatkan interaksi kita terhadap lingkungan sekolah, kakak-kakak maupun ibu bapak guru. Oke, berarti di sini tuh Alvin pengen nambah temen ya. Kalau menurut pandangan Kak Tias gimana nih? Oke, kalau MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah, jadi diharapkan kelas 10 itu bisa lebih mengenal lingkungan sekolah. Dari mungkin Alvin dulu? Sisi positif dari kegiatan MPLS ini dapat meningkatin teman-teman baru, tentunya meningkatkan interaksi kita terhadap lingkungan sekolah, kakak-kakak maupun ibu bapak guru. Oke, berarti di sini tuh Alvin pengen nambah temen ya. Kalau menurut pandangan Kak Tias gimana nih? Oke, kalau MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah, jadi diharapkan kelas 10 itu bisa lebih mengenal lingkungan sekolah, baik tata letak sekolah, guru, maupun teman sekelasnya. Jadi sisi positifnya itu kelas 10 bisa berkenalan dan bisa lebih mengenal lah tentang SMK Negeri 1 Batang, seperti itu. Oke, buat Kak Tias, harapannya buat kelas 10 ke depannya nih, buat sebagai penerus ya intinya ya, itu tuh gimana harapan buat kelas 10 nanti ke depannya? Oke, harapan saya untuk kelas 10 semoga bisa berprestasi daripada kakak kelas sebelumnya, dan juga bisa lebih aktif dan SMK bisa lebih maju dengan angkatan mereka, seperti itu. Oke, itu Alvin ya dapat Iya. pesan langsung nih dari kakak kelasnya nih. Oke, selanjutnya nih ya Kak ya, buat Kak Tias pertanyaannya. Sebagai panitia MPLS, kakak tuh puas gak sih dengan kegiatan yang telah diselenggarakan kemarin? Kayak mungkin
ada puasnya, ada enggaknya. Mungkin bisa sharing-sharing ke penonton. Oke, dari sisi panitia puas banget soalnya kita bisa menjalankan kegiatan dengan penuh keseruan dan Oke. juga kelas 10 bisa enjoy dengan kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Mungkin kurang puas dari kelas 10-nya cuaca ya, cuaca Iya, yang panas panas banget ya ya, saat Kak, ya. demos gitu membuat kelas 10 jadi kayak geseng gitu. Soalnya banyak dari kelas 10 yang bilang Kak jangan dipedong, jangan dijemur. Soalnya kita udah kepanasan nih, kita udah geseng, udah terbakar sinar matahari kayak gitu. Tapi walaupun di bawah lapangan, di lapangan gitu, kelas 10 tetap happy dengan demos, dengan pensi yang diadakan oleh panitia seperti itu. Oke, itu pasti ada salah satu suara keluhan dari Alvin ya. Iya. Pastinya panas banget sih, apalagi cuaca kemarin itu kan panasnya terik banget ya Kak ya. Oke, selanjutnya buat pertanyaan nih, terakhir buat Kak Tias dan Alvin. Buat kegiatan MPLS ini lebih banyak serunya atau capeknya? Dari Alvin dulu. Iya, boleh. Baik, untuk kegiatan MPLS ini banyak serunya Kak, karena setiap kegiatan selalu diiringi dengan games, ice oke, breaking gitu. asik nih ya. Apalagi di hari kedua sama hari terakhir nih Kak. Oke. Hari kedua di mana ada demos yang sangat seru-seru sekali dari ekstra yang ada di SMK Negeri 1 Batang ini. Dan untuk hari terakhir juga tetap seru karena ada penampilan-penampilan dari teman-teman kelas 10 dari jurusan yang lainnya. Oke. Kalau pandangan dari Kak Tias gimana? Kalau dari saya banyak serunya karena kita bisa berinteraksi dengan kelas 10 yang lucu-lucu dan juga kita bisa menyaksikan mereka pensi, juga menyaksikan ekstrakurikuler demos gitu. Jadi banyak serunya. Banyak serunya. Oke guys, gimana nih? Kalian tertarik gak buat gabung ke SMK Negeri 1 Batang? Karena kan setelah mendengar dari kedua narasumber kita yaitu ada Kak Tias dan Alvin, itu di SMK Negeri 1 Batang ini kegiatannya seru-seru banget guys. Oke, setelah melewati banyak rintangan, banyak tantangan dari MPLS, PPDB, kalau Alvin pengen masuknya tuh ke ekstrakurikuler apa nih? Baik, dari pertama kali masuk ke SMK Negeri 1 Batang ini, saya tertarik masuk ke ekstrakurikuler PKS tentunya, PKS. sama KBBF dan ingin masuk ke organisasi OSIS. Oke, berarti Alvin sendiri tuh punya passion di bidang PKS ya, bisa berbaris ya? Oke. Dengar-dengar berarti di SMK Negeri 1 Batang ini yang buat kelas 10 itu ada pemisahan kelas lagi ya, rolling gitu ya? Iya. Itu karena apa itu kalau boleh tahu? Itu kuliah sama kerja kan sekarang ada TKA. Jadi kurikulum SMK itu pingin mempersiapkan lebih matang mana yang TKA, mana yang mau kerja. Jadi kelasnya tuh dipisah dengan minat mereka mau kuliah atau kerja itu sekarang dipisah. Oh gitu. Berarti Alvin sebelumnya itu di kelas mana nih? 10 DKV apa nih? Jadi sebelumnya saya berada di 10 DKV 1 yang kemudian di rolling menjadi 10 DKV 2. Oke, berarti minatnya Alvin itu mau kuliah atau bekerja? Dua-duanya Kak. Dua-duanya. Oke, kita beri applause ya buat Alvin ya guys. Karena di sini dia berani banget buat ngungkapin suaranya, buat berbagi ceritanya di podcast Karsa kali ini. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Tunggu keseruan kami di cerita podcast selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa tonton dan subscribe, like, serta komen.